Selamat bertemu kembali di kelas mikroekonomi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pembahasan kali ini pembahasannya cukup singkat ya. Slides-nya juga cukup singkat. Dimungkinkan kita dapat mengakhiri session ini lebih cepat dari biasanya. Eh, Kemarin saya sudah menerangkan eh, mengenai efisiensi market ya. Nah, jadi market efisiensi ada yang seharusnya ada keseimbangan, lalu tapi keseimbangan ini biasanya terganggu. Keseimbangannya terganggu atau pasar pasar yang seharusnya bisa mensejahterakan para pelakunya ini jadi kurang sejahtera gitu loh, kurang sejahtera. Nah, kita sebut adanya eksternalitas. Nah, eksternalitas ini sehingga yang membuat pasar yang seharusnya bisa sejahtera jadi kurang sejahtera. Ya, kita mulai saja. Uh, jadi ada sebuah tokoh ekonomi di zaman saya kalau tidak salah 1800 namanya Adam Smith. Tokohnya Adam Smith ini terkenal dengan teorinya yang namanya invisible hand. Saya akan cerita sedikit mengenai invisible hand ini. Invisible hand adalah tangan tak terlihat. Jadi maksudnya Anda sudah tahu bahwa grafik pasar yang biasanya harga di sini, kuantitas di sini, lalu ada supply, lalu ada demand, dan titik keseimbangan. Ketika di pasar, misalnya pasar handphone, ini menentukan harga dan kuantitas yang akan di kuantitas keseimbangan itu sebenarnya titik ini berubah-ubah, tarik menarik antara permintaan dan penawaran, demand dan supply tarik menarik. Sehingga suatu saat ada tarik menariknya ini bertemu di satu titik yang itulah titik keseimbangan, di mana harganya sejumlah sekian dan kuantitasnya pun sejumlah sekian. Invisible hand itu Adam Smith melihat bahwa sepertinya ada tangan yang menggerakkan tarik-menarik ini. Ya, kita mungkin bisa ngomong bahwa itu sih sebenarnya Tuhan yang menentukannya. Tapi Adam Smith lebih memilih kata-kata invisible hand. Jadi ada tangan yang membuat semua ini tarik-menarik. Nah, tarik-menarik ini membuat pasarnya itu pembelinya menjadi mendapatkan manfaat yang optimal dari pergerakan pasar ini. Pembelinya walaupun penjualnya. Jadi mereka sama-sama mendapatkan manfaat yang maksimal dari pergerakan pasar ini. Itulah semestinya yang harusnya terjadi. Tapi apa yang terjadi? Bahwa kesalahan pasar atau kegagalan pasar terjadi. Bagaimana terjadinya? Ada kegagalan pasar ini bahwa keseimbangannya tidak menimbulkan manfaat yang maksimum. Jadi kegagalan pasar ini tidak pasar ini gagal memberikan manfaat maksimum bagi pembeli dan penjual. Kata-kata externality adalah hal yang dapat membuat pasar tidak bisa memberikan manfaat yang maksimum. Manfaat yang semestinya. Nah, manfaat yang semestinya ini ada dua manfaat ya. Jadi eksternalitas adalah pengaruh yang tidak dapat dikompensasi dari seseorang karena berpengaruh sama orang lain. Jadi gini, jika kamu melakukan sesuatu dan mempengaruhi orang lain, itu adalah eksternalitas.
Gitu gampangnya ya. Kamu melakukan sesuatu dan mempengaruhi orang lain, itu adalah eksternalitas. Tapi secara tidak sengaja gitu ya, secara tidak sengaja mempengaruhi orang lain. Jadi bukan kamu ingin misalnya secara mudah saya gambarkan, eh kamu naik mobil ya. Tujuan kamu kan naik mobil, kamu melakukan aktivitas. Tapi ada loh polusinya di belakang, ya kan? Ada polusinya, asapnya. Ini secara tidak sengaja kamu tidak ingin melakukan itu, tapi dia mempengaruhi orang lain secara negatif gitu misalnya. Nah, eksternalitas ini yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Akhirnya surplusnya yang harusnya didapat tidak maksimal. Ada dua eksternalitas. Yang pertama eksternalitas negatif, yang kedua eksternalitas positif. Ya. Eksternalitas negatif gampangnya yang menimbulkan efek yang negatif. Sedangkan eksternalitas positif yang menimbulkan efek yang positif. Contohnya apa? Eksternalitas negatif tadi asap kendaraan bermotor, itu eksternalitas negatif. Eksternalitas positif apa? Ya kayak orang memberikan imunisasi, positifnya orang menjadi sehat gitu ya. Pembeli imunisasi, orang menjadi sehat. Atau memproduksi zat-zat obat-obatan, itu juga orang menjadi sehat ininya. Nah, itu eksternalitas positif. Paling gampang itu memberikan contoh eksternalitas negatif. Kendaraan bermotor, apa namanya, cigarette smoking itu orang merokok dan sebagainya. Nanti akan ada kuisnya Anda bahwa Anda harus menemukan apa saja negatif eksternalitas, tapi tidak yang ini. Positif ini merestorasi bangunan bersejarah, riset teknologi, Anda meriset teknologi, lalu teknologinya itu Anda pakai buat perusahaan Anda, tapi rupanya teknologinya bisa mempengaruhi orang banyak juga gitu. Nah, itu masyarakat mendapatkan manfaat dari teknologinya tersebut lebih banyak. Anda juga harus mencari nanti kecuali yang sudah diberi contoh ya. Banyak, Anda bisa nyari di Google atau di apa, eksternalitas banyak. Nah, kita lanjutkan setelah kita lanjutkan lagi nanti di video yang selanjutnya ya.